semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arifa dengan NPM A1G023072 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya di sini akan membuat sebuah video secara singkat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah konsep dasar pendidikan IPA dan biologi dengan dosen pengampu Bapak Peri Narperman. Nah, saya ini berasal dari kelompok 6 yang dimana topik saya itu membahas tentang unvisual. Nah, dari topik-topik yang ada, kami dan teman-teman itu mengangkat sebuah masalah yang dimana masalahnya itu adalah tentang pencemaran sampah plastik yang ada di pantai yang merusak ekosistem dan lingkungannya. Sampah plastik itu adalah masalah lingkungan yang sangat mendesak di dunia karena pada setiap tahunnya sampah plastik itu banyak dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dibuangnya ke laut. Nah, dari pembuangan tersebut merusak atau mencemari hewan-hewan atau ekosistem yang ada di laut. Nah, sampah plastik itu bukan hanya merusak keindahan saja, namun dia juga merusak lingkungan, ekosistem, ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di laut. Nah, banyak juga hewan itu yang mengira bahwa sampah plastik itu adalah sebuah makanan yang dimana pada saat mereka makan, kesehatan mereka akan terancam dan hewan tersebut banyak mengalami kematian. Nah, dan juga kan pantai itu sebagai tempat wisata, kemungkinan besar banyak wisatawan yang datang ke pantai itu yang membawa sebuah makanan seperti mungkin dengan kantong plastik atau kantong sekali pakai itu yang mereka buang tanpa bertanggung jawab dengan sampah tersebut. Nah, jadi faktor penyebab dari pencemaran sampah plastik di pantai itu yang pertama itu adalah kurangnya pengelolaan sampah yang secara relatif. Yang kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang sampah plastik dan lingkungannya. Dan yang ketiga itu penggunaan sampah plastik yang secara berlebihan dan tidak terkendali. Nah, dari masalah dan penyebab itu tadi timbullah sebuah solusi yang dimana solusinya itu kita ajarkan kepada masyarakat itu bahwa kita itu harus menjaga sebuah lingkungan agar lingkungan itu baik, bersih, nyaman, terutama pada pantai karena pantai itu merupakan daerah wisata. Nah, di sini kalau kita berwisata, kita itu haruslah bertanggung jawab dengan sampah plastik atau barang yang kita bawa yang sekali pakai itu kita buang sampah itu ke tempatnya. Akan tetapi, kami di sini mengangkat solusi tentang budidaya cacing lilin atau yang kami namai dengan pahlawan cacing super bertopeng. Pahlawan cacing super bertopeng ini merupakan program dan deskripsinya itu bertujuan memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahayanya pencemaran sampah plastik di pantai yang merusak ekosistem, hewan, dan lingkungan. Nah, jadi pantai itu kan merupakan tempat yang indah dan tempat wisata yang sering didatangi oleh banyak orang. Apabila kita mencemari sampah-sampah, menyemari lingkungan yang di pantai, itu kan akan merusak ketenangan, kenyamanan, dan keindahan yang ada di pantai. Nah, jadi kami memunculkanlah solusi yaitu dari pahlawan cacing super, yaitu cacing lilin. Cacing lilin ini adalah cacing yang mampu memakan dan menguraikan sampah plastik. Di sini dari deskripsi program dan solusi program ini kami akan mengajak anak-anak tersebut agar dapat menjaga lingkungan di sekitar pantai dan lingkungan di tempat sekitarnya dan jangan membuang sampah sembarangan. Dan kita juga belajar tentang peran dari cacing lilin. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama itu adalah mengajarkan anak-anak agar tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi penggunaan sampah plastik yang secara berlebihan. Dan yang kedua itu adalah kami akan memperkenalkan sebuah
pahlawan super, yaitu sebuah cacing lilin yang dapat menguraikan sampah plastik. Dan yang ketiga itu, kami akan mengajak anak-anak itu membersihkan sampah plastik yang ada di lingkungan dan di sekitar pantai, dan kita akan membuat semuanya itu bersih, tentram, dan agar dapat nyaman digunakan. Pantai itu agar menjadi tempat wisata yang indah. Nah, selanjutnya itu adalah kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu adalah kami memberikan edukasi kepada anak-anak tentang teori pencemaran sampah plastik di pantai dan tentang peran dari cacing lilin. Dan yang kedua itu kami akan mengajarkan anak-anak tentang cara membudidayakan cacing lilin. Nah, dari deskripsi, solusi, tujuan, dan kegiatan tersebut ada solusi dari setiap materi kami. Yang pertama itu pada kimia kehidupan. Pada kimia kehidupan, metabolisme cacing lilin ini melibatkan peran enzim sehingga menjadi sebagai protein yang membuat reaksi-reaksi pada kimia tersebut. Dan yang kedua itu pada anpistum. Anpistum itu adalah, dari cacing lilin itu dapat juga dibuat sebagai kompos. Nah, dari kompos itu menjadilah sebuah pupuk yang dapat untuk tumbuhan agar tumbuhannya dapat menjadi subur. Dan yang ketiga itu adalah anfiswan. Nah, anfiswan itu adalah materi saya, yang dimana solusi dari permasalahan ini kami ambil dari hewan, dan dimana cacing lilin itu dapat mencerna atau pencernanya itu dapat menguraikan sampah plastik atau didaur ulang secara alami oleh organ-organ tubuh yang ada di cacing lilin. Yang keempat itu adalah anfisman. Anfisman itu adalah manusia, di mana di sini dengan diajarkannya atau memberikan edukasi tadi, manusia itu dapat mengurangi penggunaan sampah plastik yang secara berlebihan. Dan yang kelima itu adalah genetika. Genetika ini karena cacing lilin itu dapat memfermentasi genetik sehingga cacing tersebut dapat mendaur ulang plastik secara alami. Nah, terus dari materi-materi atau deskripsi yang telah saya jelaskan tadi, kami buat dalam sebuah Google Sites, yang dimana Google Sites ini dapat diakses oleh teman-teman, yang dimana isi dari Google Sites ini yang pertama itu home atau Brenda. Nah, isi dari home ini kami cantumkan sebuah masalah yang kami ambil dan solusinya. Nah, selanjutnya itu ada tim penyusun. Tim penyusun itu berisi teman-teman atau penyusun yang membuat dari Google Sites tersebut atau masalah dan deskripsinya yang disampaikan. Yang ketiga itu ada kata pengantar. Kata pengantar itu berisi masalah, penyebab, dampak, dan solusi yang diambil. Nah, adapun deskripsi program. Deskripsi program itu berisi tentang deskripsi program, tujuan program, solusi dari program, dan kegiatan dari program tersebut, yang dimana tadi telah dijelaskan secara singkat. Nah, yang selanjutnya itu adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membudidayakan pahlawan cacing super bertopeng atau disebut dengan membudidayakan cacing lilin. Dan yang terakhir itu adalah ada prosedur kerjanya. Jadi teman-teman jika ingin mengurangi atau mengambil solusi tadi, teman-teman bisa mengakses Google Sites yang telah kami buat. Nah, mungkin itulah video singkat yang dapat saya buat dan saya jelaskan. Jika teman-teman ingin mengakses link tersebut, nah bisa teman-teman buka. Mungkin itulah video atau penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan meminta maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja ataupun ada kata-kata yang masih berbelit-belit dan susah dipahami oleh teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.